Monggo sebelumnya mama-mama yang di belakang biar dengar suara saya maju. Tolong jangan rujaan di belakang. Nggak dimulai ya Dok ya. Kalau nggak ke depan nggak dimulai. Soalnya spotnya kecil, nggak kelihatan. Monggo Mak. Siap gerak berdiri. Monggo yang paling belakang, kalau karpetnya dikosongkan mau dicuci. Monggo, monggo. Ma, ayo Ma, ayo Ma. Monggo. Tolong dikondisikan yang belakang karpetnya katanya mau digulung-digulung saja. Oke, terima kasih yang sudah mau maju ke depan ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala TK Aisyah Bustanul Al-Fatihah, kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Dasman, Paud Dasman, dan para undangan yang saya hormati. Dan yang luar biasa adalah mama-mama dan papanya bener dua ya, papa sekalian ya. Terima kasih atas kedatangan semuanya ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu guna menghadiri kegiatan yang dirangkai oleh TK Aisyah Bustanul Al-Fatihah. Kalau tak ngerepek. Perkenalkan Ma, saya bundanya Asyifa Putri dari kelas A3. Kebetulan saya juga mengajar di SMK Negeri 3 Tuban. Jadi menghadapi anak SMK sama anak PAUD itu beda. Apalagi menghadapi bunda-bundanya PAUD ini Pak. Gimana? Tapi alhamdulillah ya bisa hadir. Tema kita hari ini adalah mendidik anak hebat dimulai dari rumah yang hangat. Hangat ya Bun? Pak, hangat ya? Hangat ini berarti boten mendidih. Tidak panas. Delok omahe berantakan, panas, tensinya muncul. Bukan seperti itu. Nah, untuk menjadikan anak yang hebat dari rumah yang hangat ini tadi tidak semudah membalikkan telapak tangan, mama-mama, papa-papa sekalian. Saya itu sudah belajar dari Instagram ya Pak. Ilmu parenting itu Masya Allah, tetap yang juara VOC Pak Ngapunten. Saya sudah belajar Siha, belajar dong Siha, mau mana nih? Udah Pak kaget, tarik nih. Nah, itu kan kita berarti perlu belajar nih mama-mama. Semoga kehadiran narasumber ini nanti akan bisa membuka wawasan kita. Bagaimana sih menyelami hati dan pikiran anak-anak kita, dan semoga bisa membuat mama-mama dan papa-papa ini tetap waras menghadapi Gen Alpha. Ya, karena memang Gen Alpha ini luar biasa ya Pak. Sangat luar biasa, pertanyaan-pertanyaan celetukannya kalau dikasih tahu itu sangat luar biasa. Nah, alhamdulillah beruntung sekali hari ini kita kedatangan narasumber yaitu siapa ya? Kita kedatangan psikiater yang sudah sangat berpengalaman. Beliau adalah Dr. Ena Catur Prasetya, spesialis kejiwaan. Tepuk tangan untuk beliau yang sudah berkenan hadir untuk mengisi acara hari ini. Mama, dokter, ngapunten, CV-nya nggak saya bacakan karena terlalu panjang sampai sama pabrik kecap kalau dibacakan. Sungguh prestasinya kalau jenengan baca itu luar biasa Pak. Pendidikannya, prestasinya, pas jam terbangnya luar biasa. Makanya saya dengar bocoran habis ini mau ke Surabaya ya Dok. Saya titip roti ya Dok. Rumah sakit dulu saya. Beliau saat ini menjabat sebagai medical doctor psikiatris di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Beliau juga aktif sebagai pembicara di forum-forum nasional maupun internasional. Wah, luar biasa. Ini teman mama-mama ini, dong, mama-mama internasional. Tolong nanti pakai bahasa Inggris ya Bapak, biar nggak kantor. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Siap nih Dok membersamai mama-mama
biar rumahnya nggak mendidih gitu ya. Kalau diberi wawasan di rupiah dong. Ngapunten biar gak greget, soalnya saya greget. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak materi dari Dr. Catur. Kepada Dr. Catur, waktu dan layar kami persilahkan. Tepuk tangan mama-mama. Cek, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Moderator yang kami hormati, seluruh pimpinan cabang maupun daerah dari Tuban ya, karena kita di UGM Tuban, dari PAUD Detachment maupun dari sekolah, serta ibu-ibu yang berbahagia. Apa kabar pagi ini? Wow, luar biasa, senang sekali bisa bertemu dengan ibu, bapak sekalian pagi yang berbahagia. Memang sengaja pada kesempatan kali ini, ketika kita akan berbicara parenting, sengaja memang tidak saya tidak membuat slide, karena saya pikir ini hal yang sehari-hari sudah kita lakukan. Jadi seperti kata moderator tadi, rasanya itu kayak apa ya, kayak ngomong tok gitu kalau kita bicara teori tentang parenting. Sekarang adalah bagaimana kita belajar tentang bagaimana kita bisa mengelola apa yang sudah kita lakukan sehari-hari. Karena kalau teori nanti ya kita seru di sini, kayak keren gitu apa yang kita lakukan parenting, tapi ternyata tidak membawa dampak. Itu tentu tidak membuat kita jadi lebih baik. Perkenalkan, saya Catur, seperti yang dikenalkan tadi, saya dokter jiwa. Ya, jadi kalau ada yang agak mulai oleng-oleng dikit ya, boleh. Selain di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, saya juga di Rumah Sakit Muhammadiyah Tuban ya. Jadi boleh bertemu, dan sekali lagi gak harus nunggu sampai ambruk dulu ya. Masih oleng, geling-geling dikit, boleh datang untuk bertemu. Dalam? Kalau di Rumah Sakit Muhammadiyah Tuban ini jadi cerita praktek ini ya. Setiap hari Senin dan Kamis. Kalau di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan setiap Senin sampai Kamis. Ya, pagi, kalau di sini sore hari. Bapak Ibu sekalian, ada salah seorang ulama mengatakan rezeki yang paling nomor satu itu apa, Bu? Sehat ya. Nah, karena kalau kita nggak sehat, rasanya nggak bisa nikmati semuanya, rujaan nggak bisa, ya. Ketemu sambil asam lambung nggak enak ya kan. Kemudian katanya rezeki yang utama itu apa kira-kira? Kalau yang nomor satu sehat, rezeki yang paling utama apa? Rezeki yang paling utama adalah anak yang soleh. Saya pribadi ya karena dokter jiwa, bertemu dengan banyak sekali hal yang kadang-kadang kita harus mengelus dada panjang. Ada yang ayah dan ibunya baik, ya, nggak ada satupun teriakan di rumahnya, nggak mendidih lah ya. Tapi anaknya tumbuh, salah satunya tiba-tiba dulu waktu masih SD, SMP, nggak pernah nggak juara terus, ya. Pas kuliah di UGM tiba-tiba ini nggak berhenti, dan kemudian datang sudah dalam keadaan mendengar bisikan-bisikan, ya.
takut sekali ketika harus beristirahat. Dari UGM pindah sekolah ke kampus-kampus lokal di sekitar sini. Kuliah beberapa saat mengalami hal yang sama. Ada juga yang datang dengan tiba-tiba cuci tangan terus menerus, ya, nggak bisa berhenti untuk cuci tangan. Takut sekali untuk tidak cuci tangan. Bahkan ada yang sampai sehari 50 sampai 100 kali. Kamar mandinya sampai kayak dikuras. Saya itu nggak pernah loh dok, kayak nyuruh, marah, tapi kok tiba-tiba jadi begini. Nah, Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini karena waktunya nggak banyak, kita akan diskusi sebenarnya apa yang terjadi pada anak-anak kita. Bapak Ibu, kenapa ini jadi penting buat kita semua? Karena yang terjadi nanti 16-17 tahun yang kita tiba-tiba kaget, lu dulu gak kayak gini lo dong, sekarang kok kayak gini. Yang terjadi 16-17 tahun itu sebenarnya basicnya terjadi di usia sekarang ini, usia 0 sampai 6 tahun. Kenapa Bu? Karena jiwa anak kita itu secara biologi perilakunya dibentuk oleh bagaimana pembentukan saraf dan sesuatu di dalam saraf ini namanya neurotransmitter, dan pembentukan 99% pembentukannya terjadi di usia 0 sampai 5 tahunan. Jadi cara kita untuk menghandle suami yang tiba-tiba dulu kita nggak kerja, ya, dia kerja keras, terus kemudian setelah kita kerja kok tiba-tiba, Mas, SPP-nya anak piye? Sampai ayo kerja saya, cuma udah sampai kok. Bagaimana cara kita menghandle situasi di mana tiba-tiba ada chat yang berbeda, ya, di HP pasangan kita, sangat ditentukan oleh bagaimana proses pembentukannya di usia 0 sampai 6 tahun ini. Jadi komputer di dalam kepala ini, saraf-sarafnya, neurotransmitternya, ya, yang ngalir di dalamnya ini sangat ditentukan oleh kita sekarang. Nanti kita akan melihatnya di usia 16-17 tahun. Bagaimana proses berkembangnya. Makanya gangguan jiwa, mohon maaf ya, gangguan jiwa itu 80% terjadi pada anak dewasa muda. Skizofrenia, gangguan jiwa berat, bisikan-bisikan atau bipolar, ya, tiba-tiba jadi bahagia berlebihan, ya, telepon temannya, aku loh kayak gini ya, berlebihan banget, pakai kosmetik yang sampai berwarna kabeh, jilbabnya merah, ya, bajunya kuning, roknya hijau, ya, manik, ya. Ada pasien saya ini, dia tiba-tiba pas kuliah dia nelpon semua lapangan sepak bola di Surabaya, ya. Orang tuanya kaget loh, Mas, saya mau buat turnamen Liga Indonesia-nya ini. Dipikir beneran, orang tua-tuanya juga ikut nge-share juga, ya, padahal ini gejala manik bipolar. Orang tuanya belum percaya, di MRI, di CT scan, di semuanya. Saya jelaskan, memang ini gejala. Tapi anak saya dari kecil nggak kayak gitu, ya. Ada juga yang tiba-tiba menjelang kuliah, ya, tiba-tiba anak laki-laki ganteng, ya, kemudian dia favoritnya menang lomba di mana-mana, tiba-tiba pagi-pagi ditemukan oleh umiknya tangannya berjajaran darah. Ketika saya terangkan gimana ini terjadi, komentar umiknya malah, dok, anak saya itu 4 laki-laki semua. Mohon maaf ya dok, semuanya itu hafal Quran, dia juga hafal Quran.
Kalau ini terjadi pada satu orang, berarti bukan salah saya dong. Tiba-tiba dia WA, "Dok, saya nggak pantas jadi anaknya Uli sama." Yang pantas ya 3 orang itu aja. Bapak Ibu sekalian, ternyata teman-teman nggak sesederhana itu kita bisa mengelola bagaimana proses pembentukan dan neurotransmitter di otak. Tapi sebenarnya, nanti saya ceritakan sedikit ya, bagaimana proses pembentukannya. Tapi sebenarnya salah satu kuncinya ya, anak-anak kita ini kan bukan hanya kita yang membentuk ya. Seolah-olah di rumah, di sekolah, di TK Abad 3, oke, matur nuwun. Tapi faktanya, siapa yang lebih banyak membentuk? Hah? Temannya boleh. Siapa lagi? Siapa yang waktu YouTube di rumahnya lebih dari 1 jam sehari buat anak-anak? Hampir semuanya mungkin ya. Siapa juga di sini yang waktu nonton di HP-nya ya lebih dari 5 jam sehari? WhatsApp, scroll, lihat statusnya Mama Erna. Astagfirullah, ya Allah, di-share. Delokna, ya. Kemarin saya mengikuti sebuah simposium di Jogja. Pembicaranya dari Italia. Dia membuat program namanya Smart Kid Project. Dilakukan pada 1 sekolah TK di Italia. Gimana programnya? Selama 1 bulan, semua orang tua di TK itu wajib meninggalkan HP-nya di kantornya ketika pulang kerja. Ya, loh dok, nanti gimana dong kalau ada info, ada berita? Ya Allah, jenengan ini bukan dokter bedah ya. Sing ono kecelakaan harus datang ke rumah sakit. Jadi programnya adalah HP-nya wajib ditaruh di kantor, pas pulang nggak bawa HP. Dilakukan selama 1 bulan. Ternyata Bu, program yang sederhana kayak gitu, soal sederhana ya, ternyata itu luar biasa hasilnya. Karena Bu, sekarang itu Bapak juga, kita ngomong, "Dok, anak saya ya dok," ya, anak kelas 6 sudah mulai, alhamdulillah mindalik ya, sudah mulai merokok. Dilarang, mau mbah ngantem saya. Padahal kita ini di rumah, bapaknya tukang cukur, ibunya di rumah. Ya, setiap hari berantem. Saya ketemu sama anaknya, "Piye kabarmu?" "Nggak tahu dok." "Terus ya apa perasaanmu?" "Nggak tahu, pokoknya di rumah nggak enak." Ya, bahkan dia emosinya apa, sedih kan, marah kan, dia nggak tahu emosinya apa. Loh, kamu punya adik kan? Punya. Berapa? 2 orang. Yang paling kecil umur berapa? Nggak tahu dok. Loh, kamu nggak pernah gendong? Nggak pernah. Ya, Bapak Ibu sekalian, kunci pertama dalam parenting apapun itu, kuncinya adalah 1, apa? Keteladanan. Kalau nggak siap jadi mama, nggak siap jadi papa, nggak siap jadi ayah, jangan jadi ibu, jangan punya anak dong. Iya kan? Kalau nggak siap melepaskan HP untuk sekedar duduk, cerita, ngelus-ngelus, mau tidur, dengarkan apa yang terjadi di sekolah, ya sudah, nggak usah punya anak. Kalau kita sudah siap untuk punya anak yang akan tumbuh nantinya, maka 1 kuncinya keteladanan. Ya, diremlah, ya, direm hal-hal yang browsing ayah-ayah ya. Saya itu banyak ketemu ayah-ayah yang sudah menikah, punya anak, sudah tua, hobi nonton pornografi loh.
Ya, terus gimana anaknya disuruh tahfidz di pondok? Dianya sehari mungkin baca Quran enggak? Jadi Bapak Ibu sekalian, kunci pertama tentu saja pastikan diri kita ini juga menjaga diri dengan baik. Kalau kita ingin menjaga anak-anak kita supaya sel-sel sarafnya, neurotransmitternya ini tumbuh dengan baik, maka pastikan diri kita juga melakukan hal yang jangan sembrono. Ya, kasih contoh yang baik. Pingin anaknya bisa berdoa, habis mau makan berdoa, mau sebelum tidur berdoa, lah berdoa kurang. Jadi kunci pertama adalah memastikan diri kita ini juga belajar terus dengan baik. Itu kunci pertama. Loh, orang anaknya lo nggak tahu, ya. Saya pipis sambil berdiri, bapak-bapak ini ya. Gak tahu ngintip saya ya, mau tujuan medalik ngintip ya. Tapi Bu, ya, apa yang terjadi ini bisa dirasakan dengan baik. Ya, nanti banyak sekali penelitian-penelitian tentang bagaimana interaksi yang seolah-olah ini nggak terlihat tapi bisa dirasakan oleh orang. Ini yang pertama. Jadi pastikan semuanya wajib mulai sekarang jadi teladan yang baik. Siap nggak jadi teladan ini? Siap. Kalau saya jawab, saya tanya are you ready? Jawabannya yes ya. Are you ready? Yes. Lemes ngono ya sih. Siap nggak nanti kalau sampai rumah ya, nanti anak-anak pulang, HP-nya dimatikan, dicas, ditutup lah di lemari. Siap nggak? Wes minimal jam 6 sampai jam 6 pagi. Hah? Kelamaan. Gak kok anak ini nawar ngono mah. Ayo mas, dikit aja mas. Berusaha ya. Siap bukan? Saya kayak gini juga berat ngomong kayak gini. Soalnya kalau sudah ngomong kayak gini juga harus melakukannya. Ya, ayo kita sama-sama pastikan tumbuh kembangnya otak ini optimal. Kenapa Bu? Kalau kenapa ini sangat mempengaruhi? Sangat mempengaruhi. Ini sudah bukan cuma sekedar gosip dari saya, bahwa perkembangan otak anak itu dipengaruhi sekali oleh apa yang dia lihat sekarang. Penelitiannya terlalu banyak, ya. Dulu zaman kita masih kecil, kita cuma dapat informasi dari siapa? Dari mama kita, dari bunda kita, dari ibu kita. Sekarang anak-anak dapat dari mana? Gen alpha ini dia itu bisa itemnya di supermarket apa aja mas? Dia bisa tahu item, ya. Dia bisa tahu, kosakata yang kita. Kamu kok tahu kosakata itu ya? Macam-macam itu dari mana? Dari YouTube, dari TikTok, ya. Sekarang bocah-bocah TK nyanyi apa? Kicomania ya, kicomania. Ya, dari TikTok semua. Kenapa jadi penting Bu? Saya beritahu ya. Nonton YouTube, ya, scrolling itu salah satu hal yang dipengaruhi, meskipun ada banyak hal yang dipengaruhi lainnya. Di bagian otak kita itu bagian namanya dopamin. Ya, dopamin itu diproduksi di area namanya ventral tegmental area. Fungsinya apa? Fungsinya dopamin ini membuat kita itu merasa cukup. Kalau jumlahnya kurang, apa yang terjadi? Kita itu selalu merasa bahwa kita ini kayak ada yang ganjel, kayak kurang terus, kayak salah terus. Aku kok gagal ya? Aku kok salah ya? Kalau kita mengalami jumlah dopamin ini kurang. Nah, anak-anak kita dulu dapat dopamin dari mana? Anak laki-laki biasanya dapat dari sepak bola, lari, giring bola, dapat tepukan, ya, masukkan gol, ya.
atau macul, keringetan, ya, tumbuh biji, semuanya dopamin itu didapatkan dari perlahan-lahan dan kemudian menghasilkan sesuatu. Tapi Bu, Pak, anak perempuan apa yang didapatkan? Dari menjahit, dari cuci piring, dapat pujian dari masak. Lu enakin dok masakanmu, langsung ada dopamin dari cerita mental keluar perlahan-lahan. Tapi sekarang anak-anak kita ini dia dapat dopamin tidak hanya dari yang lama-lama itu. Dari mana? Anak laki-laki kalau dapat skin baru di ML, ya. Terus dia bebas untuk dapat apapun yang ingin ditonton dalam waktu yang singkat. Dulu jenengan ibu jilbab hitam nonton Doraemon seminggu berapa kali? Seminggu sekali. Dan kita nggak bisa menentukan harinya apa, jamnya apa. Kita menunggu. Sekarang setiap hari, setiap waktu, kapanpun mau nonton Doraemon bisa didapat. Apa efeknya? Dopamin di otak kita itu dia akan rilis kalau ada sesuatu yang menyenangkan kita, spike. Ada yang menyenangkan, spike. Karena kita terlalu ya banyak hal-hal yang menyebabkan rilis dopamin, lama-lama ambangnya ini menurun. Yang dulu kita sepedaan saja sudah luar biasa, rekreasi sebentar sudah luar biasa, nonton Doraemon sedikit aja sudah seneng, konan, bagus. Sekarang anak-anak kita rasanya itu cuman biasa saja, ya istilahnya cuman untuk menghilangkan kegabutan saja. Apa yang terjadi? Anak-anak kita hampir dipastikan ke depan akan sangat gampang bosan, bingung ngerti apa, karena hal-hal yang menyenangkan itu sudah hilang rasanya, sudah tidak bisa membuat perasaan bahagia lagi. Ya, akan berbeda kalau dia menemukannya dengan cara yang kerja keras. Ya, kadang-kadang bahkan kita juga kalau kita udah keseringan ya, akhirnya tiba-tiba ya Allah dulu kok kosong ya, nggak tahu kenapa rasanya kosong banget. Sudah ngaji, sudah tahajud, tapi rasanya kosong. Kenapa? Karena dopaminnya terlalu, namanya mekanisme downregulasi. Dan ini yang akhirnya lama-lama memicu yang namanya adiksi, kecanduan. HP ini dijokok, ditendang omahe ya, padahal rumahnya dari kalsiborn sampai bolong kabeh. Ya, ibu-ibu, tugas utama kita sekarang adalah memastikan anak-anak kita itu punya namanya self-regulasi, self-control. Kenapa ini penting? Karena self-control itu dibentuk nanti ya menjelang dia dewasa. Fungsinya apa? Fungsinya supaya prefrontal cortex bagian depan otak ini berfungsi optimal. Bahasa agama dari prefrontal cortex ini adalah akal. Kalau anak-anak kita adiksi sejak dia kanak-kanak, apa yang terjadi? Akalnya tidak akan berfungsi dengan baik. Dan ini adalah target utama untuk memastikan ini nggak bisa ngapa-ngapain semua. Dengan cara mematikan akalnya. Dengan cara apa? Dengan beri adiksi yang banyak sekali pada nukleus akubinnya. Akhirnya apa? Kalau akalnya nggak berfungsi, maka agama ini tugas utamanya adalah 5 namanya maqasid syariah. Salah satunya adalah menjaga akal. Kalau anak-anak kita nggak bisa tumbuh akalnya dengan baik, apa yang terjadi? Mereka nggak bisa namanya kalau dalam konteks agama, nggak bisa taklif, nggak bisa terbebani oleh agama ini. Akhirnya apa? Ya Allah dong, angele, jangan sholat nih loh. Ya, 16 tahun, 17 tahun, Kak, subuh loh Kak, mama aja. Aku ini tidurnya malam
Ya, Bapak Ibu sekalian, ayo, satu, ingat itu nggak sederhana kita cuma sekedar bertengkar dan menghentikannya sebentar. Itu sangat panjang ceritanya. Kalau nggak pingin nanti berdarah-darah, nangis, ya sampai entek. Ya Allah dong, sampai entek iki lho kula dong, kan jenenge tok kok gak paham-paham. Kalau nggak pingin seperti itu, ayo kita nangis sekarang. Ayo atur diri kita sekarang. Ayo atur rumah kita sekarang. Ya, ayo dikelola dengan baik. Loh dok, berarti nggak boleh kan dok nonton HP? Boleh. Boleh, karena bagaimanapun juga kan kita nggak bisa nahan kayak gini semua ya, arusnya luar biasa. Boleh, tapi pastikan temani, pastikan melihat yang bertanggung jawab, ya, dan pastikan ada waktunya. Tidak infinity, bebas, luar biasa. Ya, kalau punya wifi di rumah, kalau weekday dicabut wifi-nya. Nanti kalau weekend dipasang lagi. Atau kalau kesulitan ya sudah di atas jam 6 wifi-nya dimatikan. Ayo berusaha semaksimal mungkin. Karena sekali lagi Bu, Pak, informasi zaman dulu itu kita saja yang didapat dari orang tua kita. Anak desa ya sikapnya kayak orang-orang desa di situ. Tapi sekarang anak desa ya Allah. Saya kemarin di Rumah Sakit Muhammadiyah Tuban ya, ada pasangan suami istri umur berapa? Istrinya 15, suaminya umur 17. Ya Allah, kamu tuh SMA kelas 2, kelas 1. Sedih saya ini. Ya, ayo, satu, jadi teladan yang baik. Itu salah satu kunci. Yang kedua, setelah jadi teladan yang baik, kalau kita ingin anak-anak kita punya self control yang baik, maka pastikan kita juga punya self control atas diri. Anak-anak yang datang ke saya, Bu, remaja terutama, ya, banyak yang bilang, dok, aku ini nggak pingin kayak gini, kan kok kayak gini ya, Bu, dok? Ada yang sekolah di salah satu madrasah aliyah besar di Lamongan sana. Dia ini, mohon maaf ya, bergabung dengan aplikasi namanya Anonymous. Ya, makanya saya kadang-kadang tak cari juga Anonymous di yang mana ya. Di aplikasi itu, Bu, karena juga di Telegram ada, di aplikasi itu dia itu bisa mengirimkan, mohon maaf ya, video setengah badannya ke temannya atau ke orang dalam grup itu yang dia itu skor bintang keahlian dalam hal itunya tinggi, ya. Dan dia berulang kali ngomong, dok, jangan ceritakan ke mamaku, aku itu nggak pingin kayak gini. Tapi faktanya itu terjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kedua, belajar untuk melakukan self control untuk diri kita juga. Ya, pokoknya ini ada pikiran walah mek pisang ae lho. Ingat anaknya. Alah ngene mek dilutok ae lho. Ingat anak ini pondok iki lagi hafalan Quran seloro. Mosok ya gak direwangi titik rek. Ya, menjaga diri kita dengan baik. Paling merenung ini ya. Are you ready? Oke. Okay. Yang ketiga, Bapak Ibu, jangan sia-siakan, ya, jangan sia-siakan waktu-waktu yang sebentar ini. Jujur, kalau kita belajar tentang parenting 0 sampai 2 tahun, ini waktunya menyentuh, memeluk,
menyayangi, lengket luar biasa dengan anak kita di 0 sampai 2 tahunnya. Karena kehadiran kita menentukan sekali jumlah oksitosin, neurotransmitter yang membuat orang itu merasa dicintai. Kalau jumlahnya kurang, maka ada namanya insecure, anxious. Ada anak-anak itu yang selalu dia cemas, merasa akan ditinggalkan oleh orang tuanya. Mestinya ditunggu di TKP ini 2 minggu maksimal, dia sampai 1 bulan, 2 bulan susah untuk dilepaskan. Karena selalu merasa orang terdekat akan pergi meninggalkan dirinya. Namanya insecure, anxious. Karena jumlah oksitosinnya, jumlah zat yang membuat dia merasa dicintai rendah sekali. Nanti kalau dia mulai berkembang, dewasa, dia nanti jadi anak yang temannya berteman dengan teman yang lain. Ya Allah, jahatnya Dok, aku lo ditinggalkan. Ya, nanti cerita ke rumah, Ma, aku gak mau sekolah, aku dibully. Sing di sekolah lo yang bully yang mana ya Bu? Kok bingung ya? Yang kedua, ada namanya insecure, tadi anxious dan avoidant. Kalau dulu yang pertama ini anxious ini mama-mamanya jarang melekat, ya, sering hilang, sering nggak ada. Kalau insecure avoidant ini signifikan figurnya, ya, entah mamanya, entah abinya, entah ayahnya, entah mboknya, entah penunggu utamanya, seringkali kedekatannya itu justru membuat dia ketakutan. Jadi pengasuh utamanya sering jimiki, ya, sering kayak obat bilang mendalik ya, deker itu ya, saya sedih sekali lihatnya, diikat dan sebagainya. Apa yang terjadi? Bagi dia kedekatan itu menakutkan, kelengketan itu menakutkan. Nanti kalau dia mulai sekolah, temannya dekat, dia menjauh. Ustazahnya, Dek, Kak, ayo sini ya. Takut. Kenapa? Karena kedekatan itu mengerikan. Ya. Yang ketiga namanya insecure disorganized. Biasanya pengasuh utamanya ini juga orang sakit. Ya, dia punya depresi, dia punya trauma tapi nggak dipulihkan, ya. Nanti kalau dia marah, dua putih. Gak lama, Nak, Mama salah ya Nak, Mama salah. Nanti gak lama, ngumpul lagi. Konsisten. Nanti umur 2 tahun, kalau 2 blok sedikit, mecahkan piring, dicoba menjalin, dicoba ceplas. Mama melakukan semua ini karena Mama sayang. Areke bingung, sayang itu gak jadi opo sih. Akhirnya dia datang, sudah tua, sudah berumur, bapak-bapak sama istrinya, Dok, istri saya minta pisah. Loh, saya ini seumur yang mukuli istri saya sampai berdarah-darah. Tapi saya sayang loh Dok. Antara sayang dan bencinya campur jadi satu. Bingung dia memaknai sayang. Ya, namanya insecure disorganized. Itu di usia 0 sampai 2 tahun. Nanti Bu, pembentukan gender, ingat ya, utamanya itu anak TKB, ya, kelas 1 SD itu pembentukan gender. Kalau bisa namanya anak laki-laki di usia itu TKB, ya, TKA, TK itu ya, dan SD, pastikan anak laki-laki dekat sama ayahnya. Peksol ya, jangan ya mancing ya, nih ayah mancing. Ya, jangan nih ayah harus ketemu temannya. Ya semoga nggak sambil minum toa ya, untuk bisa balik ya. Jangan ya, karena pembentukan gender, perasaan berani, perasaan melindungi, perasaan mau mengambil keputusan meskipun keputusan itu beresiko, itu diinstal sama ayahnya, bukan sama mama-mamanya ini yang mendang-mending ya, kadang-kadang ragu-ragu, karena itu sifat dasar. Kalau terus sampai mamanya terus ya apa, nanti anaknya susah ngambil keputusan, ya susah
apa ya? Iki sing di omah iki pimpinan iki sapa? Ayah ta mamae. Ya, semua di kasihan. Usia TKB, TKA, makanya kalau ada guru TK laki-laki itu juga menarik sebenarnya ya Pak. Ya, pastikan ayah itu yang ngajari sepeda, ojo sampai kok ayah ini pada lo kok usah sepedaan ya Mas Ajo. Yang ngajari sepeda, ya pastikan person, masih aku kesel resiko sudah salah nih nanti ayah. Ya, masih aku kesel ya. Ya kayak noteh titik lah, Mas. Mari ngene aja sepeda Mas ya enak ya. Ya. Pastikan. Kalau ayahnya buahnya acara kurang-kurang ono ya, nah, wis tahanan ambil kuncinya dikepesi banding. Ya, supaya ada waktu untuk anak-anak TKA TKB. Sebisa mungkin kalau misalnya ada tambahan sebelum tidur ada cerita, karena Bu, Pak, anak-anak di usia itu senang-senangnya satu, diceritani, diarah-arahkan, sewenang ya, mewarnai ya, wih bagus sih Kak, ayo ambil ayah mewarnai pisan ya. Terus apa mana? Lomba lari sewenang. Nanti kalau sudah mulai kelas 4, kelas 5 lah, ambil konco nih sudah males sama kita. Ya, pastikan kalau punya anak laki-laki dekat dengan ayahnya. Anak perempuan dekat dengan ibunya, nyontoh. Meskipun sekali lagi anak perempuan juga harus dekat dengan ayahnya di usia itu. Kenapa? Karena dia diinstal rasa beraninya, brave-nya, ya itu dari ayahnya. Suruh ayahnya tadi ngajari sepeda, balapan lari, main-main yang dulu kita mainkan. Kobak sodor, romane pati lele, bulu tangkis, semua dimainkan. Ya, itu penting sekali untuk memastikan mereka bisa tumbuh dengan percaya diri. Ya, apalagi kalau dipuji-puji sama ayah, senangnya. Ya, coba kalau jenengan lihat di Instagram, ya, ada anak yang disambut dengan ayahnya, ya. Terima rapot, disempatkan untuk datang, ya, menunda hal-hal yang juga penting demi sesuatu yang lebih penting. Itu rasanya luar biasa. Ya, ini yang namanya unconditional love. Ini banyak sekali anak-anak yang merasa cintanya itu bersyarat dari orang tuanya, meskipun orang tuanya itu tidak mengatakan apa-apa. Tapi Dok, mamaku loh Dok, beda Dok, kalau aku juara 1 sama aku juara 2. Maksudnya Kak, mamaku itu kalau aku juara 1 senyumnya lu lebar. Ya Allah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Kalau kamu juara 2, ya senyum sih, nggak apa-apa, nggak harus semua juara 1, tapi ya diusahakan seoptimal mungkin. Senyumnya itu beda Dok. Makanya saya itu takut untuk istirahat. Takut kalau saya nggak bisa mencapai sesuatu. Ya, sampai jadi OCD, jadi kepribadian anarkistik. Ya, kalau kanan kiri nggak dibetulkan kanan sama kiri, tuh waktu beredek gemeteran kabeh. Ada dokter ya di salah satu rumah sakit sini, itu yang dia berulang-ulang kalau misalnya lihat truk ada tulisannya, mohon maaf misalnya kayak utubu jadamu gitu ya, dia naik mobil di belakangnya, terus truknya hilang. Nah, muncul di kepalanya, tadi itu tulisannya apa ya? Sampai stres, pusing, dua tadi tulisannya apa? Sampai drivernya suruh nyari truk itu, suruh moto. Ya, karena ada namanya unconditional love. Jadi cinta orang tua, cinta signifikan figur itu kayak bersyarat sekali, yang dia nggak bisa dapat kecuali dia achieve sesuatu. Nah, pada waktu anak-anak di usia 7, 8, TK, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan namanya mirroring nih, didapatkan dari ayah, dari ibunya. Apa itu?
ibunya harus sering-sering muji, sering-sering memvalidasi. Memvalidasinya sering diomongkan Gen Z ya, Gen Alpha sekarang. Aku nggak ada validasinya, kerja di sini nggak pernah divalidasi, suara nggak divalidasi ya, mama nggak pernah memvalidasi aku, padahal aku sudah melakukan semuanya ini. Nah, validasi utama justru diberikan di anak-anak ketika melakukan TKA, TKB kelas 1, kelas 2, validasi yang cukup. Ya Allah Kak, alhamdulillah. Ya, kenapa? Anak di usia itu akalnya, prefrontal korteksnya mulai dibentuk. Bahasa agamanya namanya humanis. Dalam agama suruh diajak ke masjid belajar sholat. Kenapa? Dia mulai bisa membedakan antara khayalan dan non khayalan. Mulai bisa, oh di masjid kenapa sih nggak boleh rame? Mulai tahu. Ya, pertama apa? Mirroring need, kebutuhan untuk ditanggapi tanpa permintaan tanggapan. Yang kedua, namanya prinsip need. Anak-anak seusia itu senang kalau sama kayak mamanya, sama kayak papanya. Ya, oleh karena itu di usia-usia itu cerita ngomong cerita ngomong dulu loh mama waktu masih SD, ya Allah mama itu loh nggak bisa gambarnya kayak bunder-bunder itu loh. Oh, iya teman, iya. Sewenang. Belum cerita. Ya, bayangkan mama ini dulu pencilaan ya, nenek ibu kok lucu ya mama ya dan sebagainya. Atau cerita mamanya apa namanya ngebrok, ya. Tapi sana itu seru banget loh, ya dan sebagainya. Di usia itu sangat-sangat tertanam. Ya, bagaimana dia bisa membayangkan dirinya akan tumbuh seperti apa. Anak-anak yang, mohon maaf ya, saya kebetulan juga dosen di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Ya, banyak anak-anak itu yang saya loh dok masuk sini disuruh orang tua saya. Seolah-olah dia nggak punya, mohon maaf ya, purpose, tujuan dalam hidup. Terus cuman ngalir aja, nggak tahu nanti kebetulan. Apa tadi? Mirroring need. Yang kedua tadi apa? Prinsip need. Yang ketiga namanya coaching need. Jadi anak di usia 6, 7, 8 itu sangat-sangat senang ya kalau di coaching, diburu-burui. Nanti kalau sudah berumur, tambah kelas 4, kelas 5, dieling titik biasanya bantah. Ngaji, kalau keliru, dieling berapa, betul nangis, ya. Nah, tapi anak usia 6, 7, 8, senang-senangnya. Ayo dibuka, baba, senang. Ya, tapi ya tentu saja dengan cara yang menyenangkan ya, gak dibokso ya. Kursi dicuancang, nah ayo maju, nggak boleh kayak gini ya. Oke. Yang terakhir, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, adalah pembentukan yang namanya self drive. Ini adalah waktunya ketika dia menjelang dewasa, balik 10-11 tahun. Ya. Di waktu ini anak-anak kita itu dia mulai membentuk rim-rim dalam dirinya. Ya, oleh karena itu dalam konteks agama di situ mulai kalau misalnya nggak mau sholat disuruh apa? Memperingatkan, suruh mukul. Ya, karena anak mulai membentuk namanya self drive. Supaya apa? Supaya dia itu berani bertanggung jawab atas hidupnya. Neurotransmitternya apa? Neurotransmitternya namanya GABA. Fungsinya apa GABA? Fungsinya sebagai rem di otak. Kalau misalnya nggak punya rem apa dok? Nanti dia tiba-tiba datang, ya Allah dok, overthinking. Semua masuk, nggak bisa dikendalikan. Ya, semuanya masuk tak bisa dikendalikan. Kenapa? Karena
gabahnya, remnya ini lemah, jumlahnya sedikit, ya kita nggak bisa kontrol apa yang masuk dan keluar dari pikiran kita. Apa yang harus dilakukan? Kasarannya di usia ini 10, 11, anak perempuan harus dekat dengan ayahnya. Ya, supaya tahu dia bagaimana interaksi antara laki-laki dengan perempuan. Dan supaya dia itu diratukan pertama oleh siapa? Ayahnya. Ya, yang jangan tuh Mas Bakso itu luar itu loh. Nah, kamar lah itu. Ayo Mas Bakso berdua sama ayahnya sepedaan, makan bakso, cerita-cerita, ya, menjelang menstruasinya terjadi. Ya, sebaliknya anak laki-laki harus dekat dengan mamanya. Anak umur 10-11 tahun, pas dia sepedaan, pas dia main, pas dia di HP-an, ML di kamar, ayo melok mama. Nang di mana? Wis lah melok. Suara kena ya. Kemana? Ajak ke pasar, ya. Belanja ini nih, kasih ke dia. Ya, supaya anak laki-laki kita itu tahu bagaimana berinteraksi dengan perempuan, supaya dia menghormati perempuan, ya, supaya nanti pas dia jadi suami, anak loro panas, gak sibuk sih mah, aku tak bulu tangkis dhisik mah, lho anaknya panas pak, ya, sik bulu tangkis dhisik sini ya, tema ya, oh. Ya wis masak, wis ngepel, coba obat ya, dewean. Ya Allah, saya menikah ini effort sendiri ya. Yang sana kayak nggak paham menikah itu apa. Bapak Ibu sekalian, ini parentingnya ini ya, ala uraan ini. Tadi soalnya sudah disuruh parenting ala VOC, maka saya sebenarnya kadang-kadang kenapa kok kita melakukan parenting ala VOC? Karena kita, mohon maaf, melupakan untuk parenting yang baik di awal. Sehingga tinggal yang sudah mentok di ujung, yang lembut-lembut dulu, kita anggap biasa saja. Kita samakan dengan kita waktu itu. Karena tantangannya berbeda, zamannya berbeda, lawannya itu udah beda. Ya, Bapak Ibu, salah satu hal penting yang didapat dari penelitiannya yang saya ceritakan tadi, ternyata ketika seorang orang tua itu disuruh meninggal HP-nya di kantor, ternyata rata-rata orang tua juga berpikir kreatif apa yang harus dilakukan dengan anaknya selama 1 jam, 2 jam di rumah. Kalau ada HP, orang tua cenderung terus main noise. Dia sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi ketika HP itu ditinggal di kantor, ternyata orang tua jadi lebih kreatif. Ya, yang namanya main catur, yang dulu nggak pernah dilakukan, tiba-tiba main catur lagi. Yang namanya main apa ya? Yang lompat-lompat apa ya? Kayak catur gitu. Halma, halma Pak? Ular tangga, sing lompat-lompat jejer, terus halma ya, oh iya. Nah, yang nggak pernah dilakukan lagi. Coba anak-anak kita ada yang tahu dakon nggak? Ayo main dakon lagi, anak perempuan main bekel lagi, ya. Ben nggak sibuk di kamar terus, kok sampai ada di titik di mana kita, dong anak saya lo nggak mau keluar. Ceritanya apa? Tidak mungkin sehari 2 hari. Ya, Bu, Pak, salah satu poin penting ketika kita bisa dekat di usia 10-11 tahun, nanti dia akan bertanya pertama kali ketika dia jatuh cinta itu kepada orang yang paling dia percayai di usia 10-11 tahun. Kalau dia mulai sembunyi-sembunyi pada hal-hal yang sensitif terhadap diri kita, maka hati-hati. Jangan-jangan
10-11 tahunnya pernah hilang dalam kehidupannya. Sebelum itu semua terlambat, karena semuanya wali murid TKA, TKB, ayo semuanya bisa lebih dekat, ya, bisa lebih, namanya itu mindful, berkesadaran ketika berinteraksi dengan anak-anak. Semoga bermanfaat. Saya berikan ke moderator untuk tanya jawab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri tepuk tangan kepada Dr. Era Catur atas ilmu yang disampaikan. Ini tadi ngerosting kita tuh, Dok. Ini saya tadi merenung gimana cara ngasih tahu pimpinan kalau jam 6 habis saya ketikan gitu, Dok. Soalnya kadang itu perintah itu datangnya mendadak. Terus pesan untuk Ibu Guru TK Aisyah kalau memberi pengumuman di bawah jam 6 gitu. Katanya mulai nanti saya matikan. Tentunya apa yang disampaikan dokter tadi agak sedikit banyak memang menyindir kita ya, Maya. Maksudnya nggak tahu kalau saya sedikit banyak tersindir karena anak saya sendiri tuh protes. Ibu itu setiap hari kerjaannya ngetik aja, aku disuruh main sendiri dulu. Tapi ngetiknya nggak selesai. WA itu loh, Mak. Racun memang WA itu. Mau saya uninstall aja, Dok. Ganti Telegram. Doain. Ini pasti timbul pertanyaan di benak mama-mama. Pikirku rame kate takon mergo wegah antri BPJS. Tiba nak kena angin. Wis sabotase, wis. Terima kasih panitia paguyuban. Kalau ada yang mau ditanyakan monggo mama-mama, ini karena tanpa pembayaran gratis, tanpa antri BPJS. Karena kalau kita ke rumah sakit harus antri dulu, nggih. Kita buka 3 pertanyaan lawan, nggih, Dok, nggih, atau mau 10? 100 ya, pilihan ganda tadi. Ini yang belakang kayaknya sudah tak ratakan dari tadi, sudah menyimak dari tadi. Monggo, maju, Mang. Nggak apa-apa. Monggo. Oh. Maksudnya mamanya ben mlaku, ben sehat. Oh, go anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten, Dok, saya mamanya Mas Atar dari kelas A1. Tadi saya menyimak untuk pembatasan screen time. Kira-kira untuk usia anak 0 sampai 5 tahun, 5 sampai 10 tahun, itu maksimalnya berapa? Karena di zaman sekarang mungkin kita melarang sama sekali untuk tidak screen time, itu sepertinya juga agak bukan salah gitu, tapi akhirnya anak tertinggal dengan teman-temannya. Seperti contohnya, kadang kita sudah menerapkan di rumah bahwasanya mereka boleh screen time maksimal 1 hari 1 jam nonton game. Tapi ketika berkumpul sama teman-temannya, mereka tertinggal nonton. Jadi maksimal yang diperbolehkan screen time dalam artian HP gitu. Untuk anak usia 0 sampai 5 tahun, 5 sampai 10 tahun itu berapa? Terima kasih. Terima kasih, Ma. Ya, memang kalau WHO atau WHO itu membuat aturan-aturan berapa jam. Tapi pada prinsipnya gini. Jujur ya, saya di 2024 itu ya, itu banyak sekali ketemu anak-anak yang usia 2 tahun, 3 tahun yang speech delay, ya, belum bisa ngomong. Dari sekelilingnya dibilang, oh ini anaknya autis ini, ya, atau ADHD dan sebagainya. Tapi setelah dilihat, diobservasi,
screen time-nya berlebihan. Jadi bahkan WHO itu menetapkan untuk anak usia 0 sampai 2 sebenarnya malah sama sekali ya. Kenapa? Karena Bu, kalau kita pikir nonton YouTube anak jadi pintar. Kalau nonton YouTube otaknya itu berhenti untuk berkembang. Anak itu bisa bicara itu karena dia berangkang di lantai. Karena apa? Karena dia kena panah, dia kena hujan, ya, karena dia kena angin-angin, itu membentuk saraf-saraf bicaranya. Jadi nggak cuma menirukan. Maka dari itu kalau sekarang jenengan tahu terapinya untuk speech delay, namanya sensori integrasi. Anaknya sampai dikono sikat, disikati tangannya. Biar distimulus, ya. Jadi yang membuat dia bicara itu nggak semata-mata menirukan, melihat. Bu, kalau jenengan lihat sekarang yang punya internet ya, kayak Bill Gates, terus siapa namanya itu, yang punya Apple dulu namanya siapa? Udah meninggal, Steve Jobs, ya. Cari nanti browsing sekolah anaknya Bill Gates. Sekolah anaknya Bill Gates malah sama sekali tidak menggunakan teknologi. Teknologi yang berlebihan bukan membuat kita jadi lebih pintar, tapi jadi tidak kreatif. Ya, jenengan kalau banyak banget lama-lama ya turu gak gawe AC, bu cek panas sih loh, gak iso aku nek AC ya. Teknologi secukupnya itu memicu stimulasi, tapi kalau berlebihan menurunkan kreativitas kita. Ya, terus berapa dok batasnya jumlahnya? Jangan coba browsing berapa saran dari WHO atau WHO. Tapi prinsip dasarnya bukan pada pembatasannya. Prinsip dasarnya bagaimana kita bisa menciptakan rumah yang hangat bahkan tanpa gadget sekali. Rumah yang mengasihkan sekali ngobrol dengan mama papanya. Wis nuwun, wah, aku tunggu-tunggu ini pulang, aku mau cerita ini. Luar biasa loh tadi di sekolah. Rumah yang main-main di situ, sepedaannya, kejar-kejarannya, itik-itikannya itu seru banget. Itu adalah kuncinya. Soal berapa lamanya, kalau seandainya rumah itu sudah hangat, ya nggak mendidih ya. Maka saya yakin bahkan mungkin jenengan nggak perlu melakukan pembatasan. Kenapa? Karena dia tahu kenapa dia harus memilih sesuatu yang lebih mengasihkan dibanding sesuatu yang sebenarnya tidak. Jujur Bu, anak-anak kita sekarang itu, bahkan mungkin yang sekarang kuliah, saya itu pernah, yang kemarin ini ya, ada mahasiswa saya, FK Unsura, FK Unpas Muhammadiyah Surabaya, yang akhirnya orang tuanya itu minta kita untuk menjemput ke rumah karena dia kecanduan Roblox. Ini bukan anak laki-laki, anak perempuan. Ya, sudah DM, dokter muda nggak mau masuk gara-gara dia pacaran sama Roblox. Jangan tahu Roblox ya? Kotak-kotak, ya gak mengasihkan banget lah ya. Tapi dia pacaran sama Roblox, nangis ketika laptopnya itu disita. Gak bisa hidup, aku pengen mati aja. Tapi alhamdulillah sekarang sudah baik, sudah ikut kuliah dan sebagainya. Kalau ingat itu dia, kok bisa ya dok dan sebagainya. Rasa-rasanya hidupnya itu sudah di dalam situ. Gak sholat, gak mandi, gak tidur ya, tidur secukupnya. Wes, sebelum terlambat, pastikan itu. Nanti saya yakin kok dia akan ya memilih yang lebih seru. Kenapa sih kok anak-anak itu sibuk main gadget? Ya, karena main gadget itu lebih seru dibandingkan main dengan kita. Apalagi kita sebentar aja udah capek ya.
Nah, usia masih muda tapi sudah jumbo ya. Main sedikit, bunyi-bunyian, paling 5 menit kadang mama udah capek ya, kamu udah main HP aja. Akhirnya milihnya main gadget. Maka pastikan kita jauh lebih mengasihkan daripada itu semua. Oke, matur nuwun. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya dokter dan Mama Atar. Monggo Mama Atar, ada door prize untuk Mama Atar. Yeay. Untuk baris tengah nggak ada. Ini ya Ma. Belakang lagi apa? Tengah berikan. Ganti tengah, monggo. Yang dari baris tengah monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Hindi dari Ampat. Izin bertanya, apa solusi kalau anak sering ditinggal tugas ya? Sementara bapaknya sering setahun di tugas gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya ini kalau orang tua LDR ya, long distance relationship, mamanya kangen, anaknya kangen, ya. Belum lagi nanti mamanya deg-degan, ya, anaknya deg-degan. Ya memang kita nggak bisa ya, terus kemudian ya sudah mah ikut pindah sama papa, waduh, nggak semudah itu ya. Tapi pada prinsipnya kunci utamanya adalah sama-sama saling bertanggung jawab, itu kunci utamanya. Diingatkan terus tentang tanggung jawabnya, tentang berkomunikasinya, tentang berinteraksinya, ya. Anak-anak kita itu terasa loh kalau misalnya kita ditelepon, Ma, ya apa? Gimana kabarnya Ma? Oh iya baik Mama. Terasa rasanya kayak pingin segera diakhiri teleponannya, video callnya, ya kayak dang wis. Gimana kamu sekolahnya? Gimana? Formal banget, ya. Kalau udah kayak gitu, Mas, sampai nek jam piro ditelepon enak, bertanggung jawab, dikomunikasikan. Wong dia juga bukan orang lain loh, ya. Dan dia, suami kita juga akan sedih kok kalau misalnya anak kita nggak tumbuh dengan baik. Jadi meskipun pasti ada keterbatasan, karena kan situasi kayak gini nih, ya mohon maaf ya, buat saya pribadi, ya tidak semata-mata ya tanggung jawab kita, faktanya ya. Karena kan kita jadi susah bekerja, kita jadi kan juga ada sistem yang mempengaruhi. Tapi bagaimanapun juga situasi di rumah kita, pastikan suami kita bertanggung jawab. Jangan kalau sudah masuk TK Aba, pasrah bongkoan sama TK Aba. Nanti kalau sudah pondok, pasrah pondoknya, ya. Jarang ditelepon, jarang dijenguk, ya kan? Kok moro-moro anaknya keluar sedih. Kemarin apa? Tanggung jawab itu ya tetap dalam diri kita sebagai orang tua. Ya, kunci pertama tanggung jawab. Artinya dengan tanggung jawab itu harapannya ayahnya ya sering nelpon, mamanya nek misalnya ayahnya sibuk ya ojo nrimo transferane tok ya, kayak belonjo, kayak tuku cincin, tuku kalung, ya, tapi nggak mengingatkan peran-peran ayahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita itu jarang ketemu, ya, kita itu jarang bersama-sama, maka pastikan jenengan punya prioritas juga, ya. Kalau hal-hal yang nggak penting, terus nggak usah lah. Misalnya ayahnya datang, ya, terus kemudian ada mama-mama TKA nongki-nongki cantik di City Mall misalnya. Saya Pak, aku tak modal di sini kan. Setahun cuma sekali nongki. Kalian pilih prioritas-prioritas yang jenengan ini ya, jangan sampai kemudian
karena kita sudah jarang ketemu, ya akhirnya nggak ada sama sekali waktu bersama. Oke, yang ketiga tentu saja kalau saya pribadi menyarankan bagaimanapun juga bersama itu tentu lebih baik. Jenengan gak deg-degan, mohon maaf ya, saya juga punya pasien-pasien namanya general anxiety disorder, gangguan cemas menyeluruh, cemasnya tipis-tipis, ya, bukan cemas di ruang publik, agorafobia bukan, atau cemas reaksi panik, tapi rasanya kayak ngambang, ada cemas. Hampir rata-rata LDR-an kabeh. Ya, meskipun sekali lagi, ya itu hal-hal yang kadang-kadang di luar kontrol kita untuk kita bisa menyesuaikan. Tapi tentu saja kalau ada pilihan lain, tentu pilihan itu lebih baik. Oke, semoga bermanfaat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisa dari kelas A3. Yang mau saya tanyakan, ini dok, kadang kita di rumah sudah intinya kasih anak misalkan ini tidak baik ya, nanti kalau misalkan sudah dikasih rambu-rambu ini hal yang tidak perlu dilakukan. Tapi nanti kadang actionnya di sekolah itu ada 1-2 hal yang kadang banyak hal yang mempengaruhi, nanti dibawa ke rumah dok, dan dibawa ke rumah itu dia nggak tahu sebenarnya apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan itu salah, padahal di rumah sudah dirambu-rambu ini hal yang tidak boleh dilakukan. Nanti misalkan sama temennya atau kamu ngomong ini bukan hal yang baik, tapi nanti loh teman mau bilang itu mah nggak apa-apa, kan katanya bercanda. Nah, padahal di rumah sudah ada dirambu-rambu seperti itu cara menyikapinya bagaimana dok? Dan itu nggak sekali 2 kali terjadi. Dan saya yakin sudah Bu Guru alhamdulillah kan sudah memfasilitasi ya, namanya intinya sudah diarahkan. Cuman kadang namanya anak kecil, kadang kita kalau kembali lagi kok namanya anak kecil, tapi kalau nggak diingatkan nanti akhirnya malah semakin berlarut-larut. Jadi kebiasaan gitu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang teori yang lain itu mengatakan kalau jenengan belajar tentang ilmu Montessori ya, nanti ustadzah ini pasti juga sudah pernah berkenalan. Di Montessori itu anak usia 0 sampai 5-6 tahun itu ibaratnya gabus. Jadi dia itu nyerap apapun. Makanya kadang-kadang hal buruk dipikir hal baik. Apapun yang dia temukan dia serap begitu saja. Nah, sebenarnya kenapa sih kok kita melakukan parenting? Kenapa kok kita berulang-ulang? Alah, kalau tahu saya diajari kok yang ini ya. Kenapa kita berulang-ulang? Kenapa sih kok, mohon maaf ya, kenapa kok kita sholat itu 5 waktu? Kenapa enggak setahun sekali aja? Ya. Atau kenapa sih kok kita berdoa itu sepanjang hari, sepanjang waktu? Karena ya kita ini manusia gitu. Ya. Nah, kalau kita belajar tentang terkait dengan bagaimana agama ini juga berjalan dalam kehidupan kita ya, sebenarnya tanda kutip, ya siapa yang paling bertahan gitu aja. Jadi sebagai orang tuanya, otomatis kita rajin mengingatkan, rajin mengulang. Supaya apa? Supaya saya tuh ingat betul ya, waktu saya masih kecil, ada teman saya itu yang bilang ke saya, tuh apa? Rambutmu lo welek petal. Ya. Padahal yang motong ibu saya. Saya pulang, saya cerita ke ibu, Bu, katanya rambut saya itu petal, welek. Nah, ngono itu iri yang awakmu. Itu tau nggak? Itu selalu saya pegang loh, bahkan sampai saya besar. Kalau ada yang komentar nggak enak ke saya, dalam pikiran saya, oh mungkin orang itu nggak tahu diri sama saya. Jadi sebenarnya itu tergantung menurut saya ya, bagaimana itu berjalan dalam diri kita. Kan katanya Hitler, bahkan sesuatu yang bohong pun akan jadi kebenaran ketika akan diulang-ulang-ulang. Dulu yang hal-hal buruk ini nggak ada yang menormalisasi, tapi karena diulang terus ya, namanya di film itu bencongnya banyak ya, akhirnya kita kayak menormalisasi, diulang.
Dulu yang namanya apa ya, mungkin melakukan perilaku tertentu di depan umum nggak ada yang berani. Sekarang kan diulang, jadi lelucon awalnya, ya kan? Terus akhirnya mereka pacaran sama naudzubillah. Saya kira biasa saja. Malah dijadikan olok-olokan di kantor, di sekolah, naudzubillah. Ya, jadi sekali lagi, kalau mereka yang kayak gitu aja santai melakukan pengulangannya, untuk kita yang sesuatu yang sudah kita paham ini benar, ayo kita ulangi terus. Ya, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Terima kasih dokter dan mama-mama yang sudah antusias untuk bertanya. Dok, untuk satu lagi bisa menerima apa enggak? Boleh, terakhir ya, paling akhir ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi dokter, saya mau tanya dong, ada dokter kejiwaan di sini ya. Bagaimana menghadapi anak yang terdampak bullying gitu ya? Kadang anak itu sekarang itu bukan anak dewasa aja yang dibully, kadang anak kecil, anak TK gitu ya. Mulai dari di rumah, di sekolah, bahkan di lingkungan ya. Ada yang nampak dan tidak nampak. Yang nampak itu mungkin secara langsung gitu ya. Yang tidak nampak mungkin rasan-rasan gitu ya. Jadi dengar dari yang lain gitu. Terus anak kita itu akan lapor kamu sama orang tua. Saya tadi di sekolah di gini. Sudah saya nggak mau sekolah lagi, Mam. Itu terus kita itu harus seperti apa menghadapi anak-anak yang seperti itu gitu. Kadang kita juga bingung. Sekarang kan orang kadang kalau ditanya langsung tuh saya nggak ngapa-ngapain gitu, padahal ya itu termasuk masuk ke mental anak-anak kita gitu. Terima kasih dok, mau di penjelasan tentang itu. Baik, terima kasih. Ini juga penting ya, kadang-kadang karena anak kita dibully sama anak yang lain, beberapa orang tua membuli anak orang lain ya. Nah, ini juga harus diperhatikan juga ya. Akhirnya anak yang dituduh membuli tadi juga takut ke sekolah ya, karena didatangi oleh mamanya yang tadi dibully tadi. Oke. Poin pertamanya adalah ya, bantu anak kita untuk memahami bahwa perasaan yang sedang sakit hati dan sedih ini memang valid. Maksudnya valid itu apa? Memang dia punya perasaan itu. Kan banyak orang tua itu yang kadang-kadang Halando, ngono iku lho biasa, mama dhisik tahu. Ya. Jangan meremehkan perasaannya. Karena itu hampir dipastikan ini bukan ala VOC ya. Kalau ala VOC ya ala ngono ae ya. Tapi dipastikan itu akan tersimpan bahwa kita diremehkan. Jadi pertama adalah validasi perasaannya. Walando sampai yang sedih ta. Walando sampai takut ta. Ya, jadi bantu dia untuk bisa meraba rasakan perasaannya. Ini penting. Itu. Kenapa? Karena dengan itu kita itu jadi merasa bahwa diri kita itu dipercayai. Dan itu yang paling kita butuhkan. Kalau jenengan gagal jadi ketua apa namanya ya? Perhimpunan orang tua apa? Paguyuban ya. Gagal jadi ketua paguyuban, malu ya kalau ketemu ibu-ibu rasanya itu kayak dirasani, kayak dibisi-bisi ya. Padahal ya paling dibisi, tapi paling ya 10 menit setelah itu sibuk pikirkan utangnya masing-masing ya. Nah, yang paling kita butuhkan ketika kita merasa kayak nggak dipercayai, ditolak ya, atau mungkin diabaikan oleh orang lain, yang paling kita butuhkan itu cuma satu orang yang dia percaya bahwa kita boleh kayak gitu. Suami kita melakukan pelanggaran di kantor, ya, hilaf, keliru, yang dia butuhkan itu satu orang yang percaya mungkin sekali manusia ini melakukan hal kayak gitu. Satu orang yang percaya bahwa kita itu mungkin sekali gagal, salah, kalah, dan dia percaya kita bisa memperbaiki kesalahan kita.
Jadi Bu, Pak, yang paling dia butuhkan itu bukan tiba-tiba dia jadi menang, mengalahkan yang membuli, bukan. Yang paling dia butuhkan adalah dipercayai sama kita, bahwa dia itu boleh sedih, tapi dia juga bisa nggak sedih lagi. Itu yang paling dia butuhkan. Jadi kalau dia datang, nggak mau sekolah, peluk, temani, dengarkan, ya, bersamai. Percaya ke dia. Itu satu. Ya. Yang kedua, perlahan temani. Jangan coba-coba untuk mencari kesalahan pada orang lain. Apa mana ngelabrak WA ke mamai, "Ma, anak sampean nih belum. Mari menit tukaran yang sekolahan. Aduh, tarik-tarikan juga bisa ya." Anak-anak. Ya. Jadi, yang kedua adalah tadi apa? Bersamai. Perlu diantarkan, dilihat nanti mereka akan, namanya anak seperti itu, nanti mereka akan akrab-akrab sendiri. Ya, ketakutan itu datangnya sesaat. Asalkan kita percayai dia, kita dampingi dia, dan percaya bahwa sekolahnya itu aman buat dirinya. Kecuali kalau kayak Degar kemarin ya, nah, kalau kayak gitu ya memang kita harus cabut kalau gitu. Yang benar-benar seperti itu. Ya, yang terakhir tentu saja komunikasi yang kuat antara kita dengan anak-anak, ayahnya dengan dirinya, itu akan membentuk bagaimana dia berhadapan dengan lingkungan. Ya, memang nggak nggak kasus per kasus akan berbeda. Tapi pada intinya adalah dengan kita percaya ke dia, dengan dia mulai percaya pada lingkungannya, itu akan membantu dia untuk lebih mudah melihat masalah yang kecil sebagai sesuatu yang kecil dan tidak terlalu mendramatisir kondisi. Oke? Semoga bermanfaat. Terima kasih atas antusiasmenya mama-mama. Pertanyaannya di close dulu ya, 4 dulu. Kalau nanti butuh lagi silahkan ambil antrian di Rumah Sakit Muhammadiyah Tuban maupun di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Okay? Nah, sedikit berpendapat Bapak Ibu tentang pertanyaan-pertanyaan, boleh Dok? Untuk anak-anak kita itu sebenarnya kita memerlukan bonding yang kuat antara orang tua dan anaknya. Bagaimana anak-anak itu bisa kuat dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ketika di luar pun dia terpengaruh dengan hal negatif, ketika kembali ke rumah kita akan memberikan hal yang positif lagi. Jadi ketika itu dilakukan berulang-ulang, insya Allah anak-anak akan bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Dan tidak menutup kemungkinan karena ayah dan bundanya itu bekerja, kita masih tetap punya namanya hutang pengasuhan Dok, kalau menurut saya. Jadi kalau memang kita itu jarang ada waktu dengan anaknya untuk tetap menjaga bonding tadi, kita harus tadi Dok, mindful, pendampingan yang mindful. Jadi kita tahu, oh kita mendampingi anak ini untuk mengisi core memori anak dengan hal-hal yang baik, sehingga ketika terpengaruh dengan hal luar kita mudah untuk mengembalikan ke hal-hal yang positif. Seperti itu Dokter. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Satu hal yang saya catat hari ini, anak-anak tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh orang tua yang mampu memberikan teladan dan rumah yang penuh dengan pelukan. Mari kita maksimalkan isi core memori anak-anak dengan hal yang baik dan jadilah teladan yang baik untuk anak-anak kita. Terima kasih banyak kepada Dr. Era Catur Prasetya atas ilmu dan pencerahannya hari ini. Semoga dokter tidak kapok untuk datang ke TK Abad 3. Semoga setelah ini bunda-bunda dan ayah bisa mempraktekkan ilmunya Dok. Jadi kalau di rumah ada mainannya berantakan, bukan keluar VOC-nya, tapi tarik nafas, hembuskan, senyum. Yang penting hangat, meskipun Tuhan panas. Diajak bersama. Ayo Mas, ayo nih kita bareng, ya kan? Saya klarifikasi loh Dok, saya bukan VOC Dok, blended learning Dok.
perasaan anak itu yang paling utama. Itu kalau sedang sadar dokter, kalau sedang terganggu VOC-nya yang keluar. Mohon maaf dokter, kami masih manusia, semoga tidak jadi pasiennya dokter. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Beli patik di pasar Tuban, jangan lupa mampir beli ikan. Mendidik anak memang penuh perjuangan. Semoga berkah untuk masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC.